Bisa dimulai, Ustaz? Ya, silakan dimulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Marzuki MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metode Al-Quran, serta teman-teman yang hadir, teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali guna bertolabul ilmi bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat ma'assalam kami haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Praktek Tadabbur Al-Quran melalui ayat sains penciptaan manusia. Anggota kelompok kami ada Nida Hudia, Syarifatus Surya, Kaila Kiromenisa, dan Yasida Jannatul Ma'wa. Kepada pemakalah yang pertama, yakni Kak Kaila Kiromenisa, kepadanya kami persilakan. Ya, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, latar belakang masalah. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, serta merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah, tetapi alangkah lebih baik apabila isi kandungan Al-Quran dapat kita tadaburi lebih dalam dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Al-Quran itu sebenarnya dengan penyertaan lisan, akal, dan hati. Peranan lisan adalah agar dapat membaca Al-Quran secara tartil. Peranan akal adalah agar dapat memahami makna, dan peranan hati adalah agar manusia dapat mengambil i'tibar atau pelajaran membaca Al-Quran dengan penyertaan lisan, akal, dan hati inilah yang dikatakan sebagai tadabbur Al-Quran secara sederhana. Al-Quran akan menjelaskan tentang berbagai hal, seperti tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Selain itu juga proses penciptaan manusia kini telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu mukjizat Al-Quran adanya beberapa petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan berupa sains yang telah ditemukan terlebih dahulu dalam Al-Quran sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Teori Al-Quran tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Al-Quran bukanlah suatu kitab ilmiah sebagaimana halnya kitab-kitab ilmiah yang dikenal selama ini. Al-Quran sebagian orang berpendapat bahwa dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan merupakan dikotomi yang nyata. Oleh karena itu butuh penjelasan lebih mendalam mengenai hubungan antara keduanya serta hubungan antara isyarat yang ada di dalam Al-Quran dan penemuan-penemuan ilmiah sebagaimana pula ilmu pengetahuan mampu memperjelas mana-mana isyarat dalam Al-Quran. Melalui tafsir Al-Quran kita dapat memahami proses penciptaan manusia sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Sehingga ada keterkaitan antara ayat Al-Quran dengan ilmu sains dalam hal proses penciptaan manusia. Dari uraian di atas, kami tertarik untuk menyusun makalah dengan mengambil judul proses penciptaan manusia menurut surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Rumusan masalah.
bagaimana pengertian tadabbur Al-Quran. Yang kedua, bagaimana metode tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana mengetahui proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan ilmu sains. Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian tadabbur Al-Quran, yang kedua untuk mengetahui metode tadabbur Al-Quran, dan yang terakhir untuk mengetahui proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan ilmu sains. Pembahasan. Yang pertama, pengertian tadabbur Al-Quran. Istilah tadabbur berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, tadabbur berasal dari kata dabara yang artinya belakang, penghujung bagi sesuatu, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Faris dalam Maqayis Al-Lughah. Pengertian yang sama diungkapkan juga oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab. Adapun tadabbur berarti memikirkan, merenungkan, dan memperhatikan sesuatu di balik, di belakang, atau memperhatikan kesudahan perkara serta memikirkannya. Dapat diartikan bahwa tadabbur itu memperhatikan dan memikirkan pangkal dan ujungnya, kemudian mengulanginya lagi berkali-kali. Dalam Kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa tadabbur adalah memikirkan dan mempertimbangkan akibatnya, yaitu akibat baik dan buruknya. Secara terminologis, para ulama telah mendefinisikan makna tadabbur. Al-Lahim pada tahun 1425 Hijriah, beliau mengartikan tadabbur yaitu perenungan secara menyeluruh yang dapat mengantarkan pada makna-makna tersirat dari dilalat al-kalim dan pesan-pesannya yang paling jauh dan dalam. Al-Lausi dalam Ruh Al-Ma'ani mengatakan, makna dasar tadabbur adalah memperhatikan dampak dan akibat sebagai berbagai perkara. Kemudian, ia digunakan untuk setiap kegiatan perenungan, baik dengan melihat hakikat dan rincian suatu persoalan, atau melihat hal-hal yang menjadi pemicu dan penyebabnya, atau dampak dan akibat yang akan terjadi. As-Swadi mengartikan tadabbur yaitu memahami arti dari lafaz-lafaznya, merenungkan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayatnya secara eksplisit, apa yang masuk dalam kandungannya, dan apa yang makna-makna tersebut tidak akan utuh kecuali dengannya, yang tidak disebutkan oleh lafaz berupa isyarat dan suatu peringatan. Syarifuddin menambahkan bahwa tadabbur merupakan wacana dan salah satu metodologi pemikiran Islam yang sangat signifikan dan efektif untuk pengembangan diri seseorang. Kata tadabbur lebih digunakan untuk memperhatikan dan merenungkan teks. Dalam hal ini Al-Quran, sedangkan penggunaan tadabbur sebagian orang untuk melihat alam tidaklah tepat. Meski alam termasuk ayat kauniyah, tadabbur lebih tepat digunakan untuk merenungkan ayat kauliyah. Sedangkan merenungkan ayat kauniyah lebih dengan menggunakan kata tafakur alam. Afwan sebentar Ustaz. Ya, kita lanjut lagi. Ketika tadabbur bersanding dengan Al-Quran, Al-Lahim mendefinisikan tadabbur Al-Quran sebagai upaya mentafakuri dan merenungi ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami dan diungkap makna-makna yang ada di baliknya, serta menguak hikmah-hikmah dan maksud yang terkandung di dalamnya. Adapun menurut Mubarak, dalam memaknai tadabbur Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran yang tidak hanya memperhatikan makharijul huruf dan makharijul wukuf, tetapi juga pentingnya keterlibatan hati yang merupakan sasaran utama ke mana diarahkan. Yang kedua, metode tadabbur menurut ulama. Menurut ulama ada beberapa. Yang pertama, Abdullah Basfar menguraikan beberapa metode untuk mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, yang artinya atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Membaca Al-Quran berbeda dengan membaca teks-teks biasa.
Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Membaca Al-Quran dan tilawah perlu memiliki adab, baik zahir maupun batin. Di antara adab zahirnya adalah tartil, yakni pelan-pelan dalam membaca, menjelaskan huruf-huruf dan harokahnya. Menurut As-Suyuti, disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Namun, Al-Qardawi menyatakan bahwa orang yang berpendapat kewajiban membaca Al-Quran dengan tartil lebih dekat kepada zahir ayat Al-Quran. Karena yang asal hukum setiap perintah fil amr dalam Al-Quran memberi faidah wajib. Perintah membaca Al-Quran dengan tartil yang ditunjukkan kepada Nabi secara otomatis juga berlaku kepada pengikut-pengikutnya. Karena itu, menurut Zamakhsyari, membaca Al-Quran dengan tartil adalah wajib. Pandangan Zamakhsyari ini berdasarkan pemahamannya terhadap teks Al-Quran yang berbicara tentang tartil. Pendapat lain yang mengatakan bahwa hal-hal berkaitan dengan huruf-huruf ini adalah standar tartil yang paling rendah. Yang sempurna adalah membacanya sesuai dengan konteks ayat. Jika ayat berbicara tentang ancaman, maka hendaknya membacanya dengan nada orang yang mengancam. Jika berisi tentang ayat-ayat yang menerangkan keagungan Allah, maka membacanya dengan nada yang menunjukkan adanya pengagungan. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Di dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seperti mendengarkan Nabi yang indah suaranya melantunkan Al-Quran dan mengeraskannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Di antara perkara yang membantu tadabbur dan juga termasuk adab-adab tilawah adalah membaca Al-Quran dengan memperbagus dan memperindah suara. Al-Quran adalah kitab yang sangat indah, bahkan yang terindah, dan suara yang indah menambah keindahan Al-Quran, mempengaruhi hati si pendengar, dan menggetarkan jiwa. Menurut As-Suyuti, hukum membaca dengan memperbagus dan memperindah suara adalah sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis yang menerangkan hal ini berjumlah banyak. Jika orang yang membaca Al-Quran tidak memiliki suara bagus, maka hendaknya berusaha untuk memperbagus bacaannya semaksimal kemampuannya. Yang ketiga, memahami Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah kalian membaca Al-Quran layaknya kurma yang rontok dan berhamburan. Jangan kalian membaca Al-Quran seperti kalian membaca syair tergesa-gesa, sehingga kalian tidak bisa meresapi maknanya. Berhentilah sejenak demi menghayati keajaiban-keajaibannya dan gerakkanlah hati kalian dengannya. Musaid Ibnu Sulaim menyatakan bahwa tadabbur adalah tahapan berinteraksi dengan Al-Quran pasca memahami maknanya. Tidak mungkin seseorang memahami perkataan yang akalnya tidak bisa mencerna. Hal ini memberikan pengertian bahwa tidak ditemukan dalam Al-Quran ayat yang tidak dipahami secara mutlak. Yang keempat, menangis ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menangis adalah tradisi orang-orang saleh dan menjadi ciri khas orang yang memiliki pemahaman tentang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 109 yang artinya mereka menyungkurkan wajah seraya menangis dan ia Al-Quran menambah kehusyuan mereka. Di samping keterangan dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi banyak menerangkan tentang keutamaan menangis ketika membaca Al-Quran. Nabi berkata, bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Athar, sahabat dari Salafus Shalih, banyak menceritakan bagaimana mereka menangis ketika membaca Al-Quran. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab ketika menjadi imam salat subuh menangis sampai mengalir air matanya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa tangisan Umar ini sampai didengar saf-saf jamaah yang salat di belakangnya. Yang kelima, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Imam Nawawi dalam At-Tibyan memberi satu bab khusus tentang kesunahan mengulang-ulang bacaan Al-Quran dengan tujuan tadabbur. Nabi dan para sahabat mempraktekkan tradisi mengulang-ulang satu ayat ini dalam kehidupan mereka. Pengulangan bacaan ini bermakna adanya perhatian dari pembaca terhadap ayat yang dianggap penting. Diriwayatkan dari Abu Ali Al-Basri dan Ma'mar, muazin kabilah Taimi, dia berkata, suatu malam Sulaiman mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya di sebelahku. Kudengar ia membaca surah Al-Mulk yang berbunyi,
Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu minta-minta. Quran Surah Al-Mulk ayat 27. Yang berbunyi, falamma ra'au zulfatan siyatujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Sulaiman mengulang-ulanginya sampai orang-orang yang berada di masjid tinggal sedikit dan pulang. Aku juga pulang dan meninggalkannya. Ketika azan fajar dikumandangkan, Sulaiman masih ada di tempatnya. Aku berusaha mendengar bacaannya, ternyata ia belum berpindah dari ayat tadi. Yang keenam, membaca Al-Quran saat malam. Ibnu Hajar memberikan komentar tentang tadarus yang dilakukan Nabi dengan Jibril setiap malam Ramadan. Menurutnya, yang diinginkan dari tilawah adalah kehadiran hati dan penghayatan. Malam hari mendukung tercapainya tujuan itu, karena siang hari dengan kesibukan-kesibukan dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran pada waktu sholat malam. Menurut Ibnu Abbas, lebih berpotensi memberikan kesan atas apa yang dibaca. Selain itu, membaca pada kondisi ini juga memudahkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tradisi membaca Al-Quran pada malam hari selalu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dalam hadis diterangkan, siapa yang tertidur sebelum membaca hizbnya pada malam hari, kemudian menggantinya di antara waktu subuh dan zuhur, maka ditulis seakan-akan dia membacanya pada malam hari. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Yasida Jannatul Ma'wa. Padanya kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara Kaila yang memberikan kesempatan. Baik, saya lanjutkan. Al-Quran dan penciptaan manusia. Kata pokok yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan penciptaan manusia adalah kata khalaqa, yang berarti menciptakan atau membentuk. Istilah ini menunjuk pada pemahaman menciptakan sesuatu yang baru tanpa adanya contoh sebelumnya atau menunjuk pada pengertian suatu ketentuan atau ukuran yang tepat. Secara global, kata ini digunakan untuk mengartikan penciptaan sesuatu yang belum ada sebelumnya atau penciptaan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Dalam prosesnya, penciptaan manusia berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap jasad, hayat, ruh, dan nafs. Seiring penciptaan manusia yang berasal dari air dan tanah liat, manusia berkembang biak melalui proses reproduksi. Baik, saya lanjutkan. Dalam hal yang berkaitan dengan proses reproduksi, pasti erat kaitannya dengan kelahiran seorang anak manusia. Setiap manusia di dunia ini pasti lahir dari rahim seorang ibu. Dan di dalam rahim seorang ibu, sebentar. Dan di dalam rahim seorang ibu terdapat tahapan-tahapan pembentukan janin yang dalam istilah ilmu sains dikenal dengan istilah embriologi atau ilmu embrio. Embriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Konsep embrio dalam Al-Quran pada dasarnya membahas tentang proses-proses penciptaan manusia, tahap demi tahap, dan menjelaskan secara rinci dengan bahasa yang mudah dipahami. Al-Quran menggambarkan proses penciptaan manusia dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dimulai dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian saripati itu menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu segumpal daging menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu dilapisi dengan daging. Kemudian jadilah dia makhluk yang berbentuk, yakni manusia. Menurut Ibnu Sina, manusia terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh akan rusak, sedangkan jiwa tidak. Manusia mendapatkan kebahagiaan melalui jiwa yang bersih atau tenang, dan akan mendapat kesengsaraan melalui jiwa yang kotor atau gelisah. Sejarah seluruh kehidupan manusia mulai dari sperma dan indung telur yang tertuang lengkap dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan
rincian tahap perkembangan embrio dan janin yang terjadi secara tahapan demi tahapan. Tahapan-tahapan yang digambarkan tersebut terdapat kemiripan dengan temuan ilmu pengetahuan modern yang secara umum tahapan tersebut berawal dari sel telur yang belum dibuahi yang diproduksi oleh organ wanita dan diletakkan pada falopia. Kemudian saat terjadi hubungan akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur dan sel telur yang dibuahi akan bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim. Setelah itu, embrio akan berkembang selama kurang lebih 3 trimester dalam rahim seorang ibu. Mayoritas manusia di seluruh dunia sepakat bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Islam, Kristen, maupun Yahudi sepakat bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Allah sendiri meyakinkan manusia bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya Allah menciptakan kamu dari seorang diri dan menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah melahirkan banyak laki-laki dan perempuan. Manusia pada awalnya berasal dari diri yang satu. Karena itu manusia sebenarnya bersaudara antara satu sama lain. Dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa lahirlah berbagai manusia, laki-laki maupun perempuan. Dan dari mereka inilah terlahir manusia-manusia yang lain dalam manusia-manusia lain yang dalam hitungan beberapa abad, kemudian mereka tidak saling mengenal antara satu sama lain. Al-Quran menjelaskan manusia secara rinci, dan salah satu topik yang dibahas adalah mengenai proses reproduksi pada manusia dan tahap di mana manusia diciptakan sebagai manusia yang berbeda dari yang lain. Tahapan embriologi juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-39 yang artinya, bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Praktek tadabbur Al-Quran melalui ayat sains penciptaan manusia. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Afwan, sebentar, ini yang Kaila tolong dijadikan co-host lagi, tadi mati keluar. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas terlihat jelas bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulalah, yakni saripati makanan, kemudian nutfah, sperma, lalu terjadi konsepsi, yaitu pembuahan, dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio, kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, izaman, tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan nafkah kepada ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang unik, khalqan akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak memiliki makhluk-makhluk lain. Pada surah Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan tentang asal mula kejadian manusia. Pada dasarnya, semua manusia berasal dari satu bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat, yaitu tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbentuk. Hanya Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari tanah murni, sedangkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam berasal dari saripati tanah, atau diartikan pula sebagai sesuatu yang berasal dari tanah atau saripati air. Saripati air ini sendiri dikenal dengan istilah air mani. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam tercipta melalui proses dan asal yang sama, yaitu air mani yang tertanam di dalam rahim, kemudian berkembang menjadi manusia sempurna dalam kurun waktu beberapa bulan, kecuali Nabi Isa alaihissalam.
Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 45-46 yang artinya, dan sungguh dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Kata nutfah dalam bahasa Arab berarti sejumlah cairan dan tumna berasal dari berarti ejakulasi. Karena nutfah secara khusus mengacu pada sperma, maka disebut ejakulasi. Sebelum proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah pada malaikat Israel untuk mengambil segenggam tanah yang diambil dari seluruh tanah yang ada di bumi. Tanah yang diambil oleh malaikat Israel ada yang berwarna merah, putih, bahkan hitam. Sebagian tanah tersebut juga ada yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh jika keturunan Nabi Adam alaihissalam pun beraneka ragam warna kulit dan perangainya. Dalam proses penciptaannya, anak-anak Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari saripati tanah yang yaitu air mani yang berasal dari laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan air mani tersebut dalam sebuah tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Rahim merupakan tempat yang paling kokoh di dunia ini. Ia terlindung dari arah belakang oleh tulang belakang yang didukung dengan kuat oleh otot punggung. Embrio juga dilindungi oleh cairan ketuban yang mengandung cairan amnion di dalam rahim. Di dalam rahim manusia mendapatkan berlapis perlindungan dan suplai makanan yang dibutuhkannya untuk perkembangan. Sebentar. Di dalam rahim, manusia bertumbuh dan berkembang hingga menjadi sempurna dan mampu menjadi manusia yang utuh. Manusia mula-mula berbentuk menyerupai segumpal darah, kemudian segumpal daging dan tulang belulang. Kemudian dilanjutkan bahwa nutfah tersebut dalam tahap selanjutnya menjadi alaqah seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Kata alaqah dalam kamus bahasa memiliki banyak arti. Segumpal darah atau semacam cacing yang ada di dalam air yang apabila diminum bisa melekat di tenggorokan. Bahkan secara perilaku, ia juga menyerupai lintah, yaitu memperoleh suplai makanan dari ibu melalui plasenta. Syekh Tantowi Jauhari menjelaskan setelah nutfah berada di dalam rahim yang kukuh, tahap berikutnya yaitu nutfah berubah menjadi darah yang kemudian darah tersebut mengeras, yaitu alaqah. Dari alaqah kemudian berkembang menjadi mudghah yang terlihat seperti potongan daging kecil. Tahapan selanjutnya Allah memunculkan izam atau tulang belulang di antara mudghah. Izam ini di dalam kitab Al-Jawahir dijelaskan memiliki fungsi penguat dan sebagai tempat yang menempelnya daging pada tulang. Dalam tafsir Al-Misbah, kata alaqah diambil dari kata alaq. Dalam kamus bahasa, kata ini diartikan sebagai segumpal darah yang membeku, seperti cacing berwarna hitam yang ditemukan dalam air, di mana cacing itu akan melekat di tenggorokan apabila air itu diminum. Bisa diartikan juga sesuatu yang bergantung atau berdempet. Dulunya, kata tersebut dipahami dalam artian segumpal darah, tetapi seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan luasnya penelitian, para ahli ilmu embriologi enggan menafsirkannya dalam artian tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam pengertian sesuatu yang menggantung atau menempel pada dinding rahim. Menurutnya, setelah proses pembuahan terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yaitu sel-sel yang kemudian terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8 dalam lipatan 2. Dan dalam proses tersebut, ia bergerak menuju dinding rahim dan akhirnya bergantung dan berdempet di sana. Inilah yang disebut dengan alaqah dalam Al-Quran. Dalam periode ini, menurut para pakar ilmu embriologi, tidak ditemukan komponen darah, sehingga tidak tepat menurut mereka mengartikan kata alaqah dalam arti segumpal darah. Alaqah merupakan bentuk praembrio. Alaqah merupakan bentuk praembrio yang terjadi setelah peleburan antara sel sperma dan sel telur. Alaqah kemudian berubah menjadi mudghah yang berarti sesuatu yang dikunyah, yaitu memiliki bekas gigitan. Mudghah kemudian berkembang seiring dengan munculnya tulang belulang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membentuknya menjadi makhluk yang berbeda, yaitu wujud manusia itu sendiri. Dalam waktu yang tepat, akhirnya manusia lahir ke dunia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa rahim merupakan tempat yang kuat untuk tempat berlangsungnya implantasi hingga janin dilahirkan. Dalam ilmu sains, tahap kejadian manusia dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode ovum, yaitu fertilisasi atau pembuahan, periode embrio, pembentukan organ-organ, periode fetus, perkembangan dan penyempurnaan dari organ-organ. Hal ini selaras dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 6, yang artinya dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, yaitu berbuat demikian. Yang berbuat demikian itulah adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Ayat di atas menggunakan kata khalaqa ketika berbicara tentang penciptaan nafs, yang menggunakan kata ja'ala ketika menjelaskan tentang kejadian pasangan. Setelah memperhatikan penggunaan Al-Quran terhadap kedua kata tersebut, penulis memperoleh kesan bahwa khalaqa biasa digunakan untuk menekankan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya. Dalam konteks ayat ini adalah penciptaan nafs. Sedangkan kata ja'ala digunakan untuk menekankan manfaat yang diperoleh dan harus ditarik manusia dari dijadikannya sesuatu itu. Dalam konteks ayat di atas adalah pasangan manusia. Tim penyusun tafsir Al-Muntakhab mengutarakan mengenai penafsiran surat Az-Zumar 6, memang terdapat perbedaan terhadap 3 fase kegelapan. Di antara perut, rahim, dan plasenta, yang kedua perut, karlon, dan onion, yang ketiga perut, punggung, dan rahim, yang keempat indung telur, saluran faluk, dan rahim. Pada akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa pendapat terakhir adalah yang paling kuat, karena ini tentang 3 periode yang berbeda dan tempat yang berbeda. Sedangkan pendapat yang lain pada kenyataannya hanya menunjukkan satu fase yang gelap pada satu tempat yang terdiri dari beberapa tingkatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan fakta ilmiah ini di dalam Al-Quran pada saat manusia belum mengetahui perjalanan embrio di dalam tubuh wanita yang jauh dari penglihatan mata. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syarifatul Suraya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang teori sains dalam reproduksi manusia, yaitu yakni proses penciptaan manusia. Di dalam sains telah ditemukan banyak teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Di antaranya ada teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, kemudian ada teori yang ditemukan dari Francisco Redi dan Louis Pasteur, dan ada juga teori yang ditemukan oleh Charles Darwin. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ilmuwan Charles Darwin ini. Ia menyatakan bahwa manusia itu pada asalnya berasal dari
dulunya itu adalah manusia purba, gitu. Menurut Charles Darwin ini. Tapi pernyataan ini diragukan kebenarannya oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran menolaknya sama sekali dengan teori ini. Manusia adalah manusia dan bukan jelmaan atau hasil evolusi dari makhluk hidup lain yang telah ada sebelumnya. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah dari segi bentuk, kepribadian, emosi, akal, pikiran, dan sebagainya. Sebagai makhluk yang paling mulia, ternyata bahan dasar yang digunakan dalam proses penciptaan manusia ini adalah dari tanah. Yang mana di dalam tanah itu terdapat kandungan zat kimia seperti silikat, oksigen, aluminium, asam karbon, asam amino, dan lain-lain yang berfungsi untuk melangsungkan serangkaian proses kehidupan. Nah, lalu bagaimana secara biologisnya itu bagaimana dari proses penciptaan manusia, kan manusia bersumber dari tanah, lalu bagaimana bisa ke dalam rahim itu bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, di sini kami temukan dalam sebuah buku, jadi perubahan dari tanah menjadi air benih dalam realitas biologis terjadi melalui proses alamiah yang dapat ditelusuri dengan melakukan penelitian biologi. Dan unsur-unsur komponen tanah yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi manusia melalui proses pencernaan dan pengolahan dalam tubuh manusia dapat berubah menjadi zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh, dan diantaranya ada yang menjadi air benih. Jadi teman-teman kalau kita mau menyadarinya, memang kebanyakan bahan makanan pokok yang kita makan itu berasal dari tanah, kayak padi. Padi kan tumbuh dari tanah. Kemudian singkong tumbuh dari tanah. Apalagi jagung tumbuh dari tanah. Nah, jadi zat-zat atau kandungan kimia yang ada di dalam makanan itu, yang mana nantinya dikonsumsi oleh manusia melalui proses pencernaan dan pengolahan dalam tubuh manusia, nantinya berubah menjadi zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh, dan diantaranya nanti ada yang menjadi air benih. Nah, dan air benih nanti itulah yang akan diistilahkan di ilmu sains ini adalah tetes mani. Begitu. Nah, pantas saja seringkali juga kita mendengar kalau ternyata memang makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh nantinya terhadap anak keturunan kita, gitu ya. Makanan yang itu sumbernya dari mana, misalnya dari makanan yang halal atau haramnya, begitu ya, atau makanan yang sehat atau tidaknya, nantinya memang berpengaruh begitu terhadap keturunan kita nantinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Setetes mani dalam ilmu sains itu disebut sperma. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, Kak Yasida Janatul Ma'wa, proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Sekarang dalam perspektif sainsnya, insya Allah kita akan jelaskan secara singkat saja. Jadi, mungkin teman-teman juga dulu sudah pernah belajar di bangku sekolahnya kalau proses terjadinya pembentukan manusia itu dari setetes mani yang dari sel sperma yang berhasil membuahi induk telur ya di sana. Kemudian dari pertemuan itu maka jadilah nanti yang kita istilahkan alaqah atau segumpal darah gitu. Jadi peralihan dari nutfah atau air mani menjadi alaqah ini berlangsung sekitar 10 hari yang diakhiri dengan pembentukan zigot yang menempel pada dinding rahim. Kemudian perubahan terjadi dari tahapan alaqah ke tahapan mudghah hanya dalam 2 hari, yakni pada hari ke-24 hingga hari ke-26. Kemudian pada minggu ketiga mulai terbentuk segumpal daging dari alaqah atau yang tadinya segumpal darah itu lalu beralih ke segumpal daging atau kita kenal dengan mudghah ya pada minggu ketiga. Nah, tahapan mudghah ditandai dengan pertumbuhan dan pembiakan sel yang luar biasa. Segumpal daging ini terdiri dari sel-sel yang sudah maupun yang belum mengalami diferensiasi atau proses perubahan sel kurang khusus menjadi lebih khusus. Kemudian langsung saja ke minggu keempat. Pada minggu keempat janin ini potongan mudghah tadi, segumpal daging tadi pada minggu keempat terbentuk menjadi tingkatan
setelah kapsul janin terbentuk menjadi tingkatan pada minggu ketiga, dari sini mulai tampak ciri-ciri pertama susunan aliran darah. Awal pembentukan anggota tubuh ini dimulai pada hari ke-20 dalam bentuk gumpalan daging kecil yang merupakan awal mula anggota tubuh dalam lapisan janin. Kemudian pada minggu kelima, pembentukan dan pertumbuhan tulang dapat dilihat. Embrio tumbuh seperti manekin yang datar atau halus. Pada akhir minggu kelima, wajah mulai terlihat jelas meskipun bukan dalam bentuk wajah janin seperti pada akhir perkembangannya. Lalu diikuti dengan perkembangan atau pertumbuhan paha, kaki, telapak kaki, jari, lengan, dan tangan. Kemudian pada minggu ke-8, menggambarkan kesempurnaan organ melalui proses pembentukan organ. Dan pada minggu ke-8 ini, pembentukan embrio akan disesuaikan dengan waktu yang ada dalam Al-Quran, yaitu setiap kali anggota badan dan organ dalam tubuh selalu disertai dengan pertumbuhan tulang yang melindunginya. Dan setiap tulang-tulang itu tumbuh selalu disertai dengan pertumbuhan otot dan kulit tumbuh di atasnya. Kemudian pada minggu ke-10, organ kelamin bagian luar mulai muncul. Tulang tengkorak yang awalnya lunak mulai mengeras pada minggu ke-12. Kemudian lengan dan jari sudah bisa dibedakan dalam minggu yang sama. Kemudian pada minggu ke-16, janin sudah bisa menangkap dengan jari-jarinya. Kakinya sudah dapat digunakan untuk menendang, bahkan sudah bisa jungkir balik. Pada masa inilah organ dan sistem tubuh janin siap berfungsi. Nah, tepatnya di minggu ke-16 ini, atau kehamilan menginjak usia ke-4 bulan, mulai ditiupkannya ruh oleh malaikat atas utusan Allah di sana, yang mana telah ditetapkan dalam janin tersebut umurnya, kemudian rezekinya, kemudian takdir baik buruknya dan amalnya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarnya. Jadi makanya kita juga sering tahu pada usia kehamilan ke-4 bulan itu di kalangan masyarakat mengadakan selamatan gitu ya, mengadakan selamatan, kemudian guna untuk apa? Untuk mendoakan si janin supaya menjadi anak yang solih-solihah, karena mulai ditiupkannya ruh ya pada usia kehamilan ke-4 bulan itu. Begitu. Nah, kemudian menurut perspektif sains modern dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan. Nah, demikian penjelasan tentang makalah kami. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kami yang pertama adalah penciptaan manusia berdasarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa manusia berawal dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu berproses menjadi nutfah yang disimpan dalam rahim. Selanjutnya nutfah itu menjadi alaqah, lalu dari alaqah menjadi mudghah. Kemudian dari mudghah menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dilapisi dengan daging, dan selanjutnya tulang yang terbungkus daging tersebut menjadi makhluk lain atau manusia. Yang kedua, tahap kejadian manusia dalam ilmu sains dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Kemudian yang ketiga, relevansi konsep penciptaan manusia dalam Al-Quran dan sains. Keduanya saling berkaitan dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penciptaan manusia dalam ayat ini lebih cenderung kepada Bani Adam yang proses penciptaannya menggunakan saripati yang berasal dari tanah, hingga akhirnya menjadi sperma, dan selanjutnya embrio akan berkembang secara bertahap, dimulai dari nutfah hingga terbentuk makhluk. Demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah forum diskusi. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahi atau membenarkan barangkali ada informasi atau pemaparan kami yang kurang tepat. Mungkin teman-teman ada yang membenarkan atau menanggapi atau mau menambahkan, atau boleh juga kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo.
Silakan barangkali ada yang perlu dibahas bersama-sama, silakan biar hidup diskusinya. Mungkin sudah jelas semua mungkin tadi. Silakan masih ada mungkin yang mau dipertanyakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan ditunjukkan ke pemateri Iya. bersama-sama. Silakan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana proses dari awal hingga akhir itu penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kita sendiri siapa tadi Yazida dan teman-teman bagaimana caranya kita itu mentadaburi atau mensyukuri dari ayat Al-Quran tadi yang menjelaskan tentang penciptaannya. Itu bagaimana cara kita mentadaburi hebatnya penciptaan Allah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ainis atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada pemateri Kak Kaila atau Kak Yasida mungkin mau mencoba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mentadaburi ya? Kalau yang sesuai tadi di makalah disebutkan di situ bahwasanya kita bisa mentadaburinya dengan misalnya dengan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, yaitu juga dengan membaca artinya. Karena dengan kita membaca Al-Quran dan mengetahui artinya, kita bisa memperdalam maknanya dan mengetahui maknanya, mengetahui apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana prosesnya dan lain-lain, sehingga dengan semua itu kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari saya sekian, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Bagaimana dengan Kak Ainis, apa sudah puas jawabannya? Mungkin ada tambahan dari Kak Yasida Janatul Maqwa. Atau ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Silakan.
kalau boleh menambahi jawaban dari Kak Kaila tadi, jadi ya sebenarnya ya sama seperti yang dikatakan Kak Kaila tadi. Jadi bagaimana cara kita mentadabburi ayat Al-Quran tentang proses pembentukan manusia itu tadi. Ya dengan kita membaca Al-Quran, dengan membaca ayatnya itu tadi, dari sana kan ketika kita membaca ayatnya pun, jika niat kita sudah berta'abud, maka di sana satu kita sudah dinilai ibadah, gitu kan. Kemudian kalau kita ingin lebih khusyuk lagi membacanya, ingin tahu artinya, ingin tahu maknanya, maka kita bisa buka terjemahannya, kita baca artinya. Atau kalau kita kurang puas dengan maknanya, kita ingin lebih mendalami maknanya, maka kita mungkin bisa buka kitab tafsir atau bertanya ke orang yang lebih paham tentang ilmu tafsir itu. Ketika kita mengetahui dan memahami ayat tersebut, maka dari sana kita bisa lebih mensyukuri ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ini tuh merupakan suatu nikmat gitu. Ternyata begini ya proses penciptaan manusia itu gitu. Semakin kita menggali ilmu Al-Qur'an, maka semakin luas ilmu Al-Qur'an tersebut, dan semakin kita akan terkagum-kagum ketika kita terus menggali ilmu Al-Qur'an itu. Maka disitulah kita akan banyak merasakan syukur kepada Allah SWT. Mungkin ada yang menambahi lagi atau mau bertanya yang lain? Maaf Kak, mau izin bertanya. Itu kan kebanyakan santri atau pokoknya di pondok-pondok lain itu kan banyak yang menghafal tapi masih belum tahu tentang ilmu-ilmunya, tentang apa itu arti dari Al-Quran, kayak belum tahu arti-artinya kan. Jadi cara cepat untuk anak-anak santri mengetahuinya itu gimana Kak? Kan mereka masih fokus menghafal, jadi gitu. Terima kasih pertanyaannya Kak Maisaro. Kak Kaila sama Kak Yasida mungkin bisa memberikan tanggapan atau memberikan pendapat atau ada jawaban. Atau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari pertanyaan Kak Maisaro. Izin menjawab, untuk misalnya para santri yang menghafal Al-Quran, kan yang pertama mungkin mereka menghafal Al-Quran dulu, dan tadi pertanyaannya gimana caranya supaya santri itu bisa memahami artinya juga. Mungkin kalau dari saya, penghafal Al-Quran kan yang pertama menghafal Al-Quran dulu, diselesaikan sekaligus, mungkin biasanya di beberapa pondok seperti itu, menyelesaikan dulu hafalan Al-Qurannya, baru setelah itu mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan misalnya memilih belajar tafsir, atau misalnya belajar bahasa Arab dulu, dan lain-lain untuk bisa memahami itu. Karena mungkin nggak ada yang instan atau biar cepat, gimana caranya biar cepat, mungkin untuk itu semuanya butuh proses, jadi nggak ada yang seinstan atau secepat itu, jadi mungkin butuh waktu juga. Jadi intinya setelah menghafal Al-Quran mungkin bisa melanjutkan dengan jenjang pendidikan yang membahas tentang bahasa Arab dulu mungkin biar paham, kemudian tafsir dan lain-lain. Sekian. Atas jawabannya. Kak Maisaro, apakah sudah? Mau lagi bertanya, maaf. Ini tapi kan kebanyakan biasanya santri-santri tuh kalau pulang mereka tuh
masih kan menghafal, belum tahu pada artinya, terus ditanya sama orang-orang di situ. Mereka ditanya, apa artinya surat ini, mereka nggak tahu, mereka diam aja. Jadi gimana gitu? Cukup mungkin pertanyaannya. Silakan disimpulkan apa jawabannya tadi oleh pemateri. Silakan. Jadi kalau menurut Kak Kaila tadi, memang semuanya itu kan butuh proses. Jadi setelah kan ada juga yang apa namanya fokus ke menghafal Al-Quran dulu. Baru setelah Al-Quran itu dihafal, lalu ada yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin memperdalam tafsirnya, memperdalam apa namanya maknanya, menghafal Al-Quran sekaligus tafsir gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih fokus setelah menghafal Al-Quran itu ya ingin lebih fokus ke mungkinnya saja juga ada. Jadi semuanya itu mungkin kami cukupkan forum diskusi kami. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman pemakalah yang sudah memaparkan materinya dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk selanjutnya kami serahkan Marzuki. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita berikan apresiasi kepada pemateri yang sangat aktif sudah menyampaikan. Saya kira semakin lama presentasinya semakin terarah sesuai dengan yang ditulisnya. Alhamdulillah, semoga kedepannya juga baik dalam presentasi dan kandungan dari materi ataupun makalah yang disajikan. Ya. Untuk berikutnya, nanti saya tanggapi dulu, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Kak tadi itu tentang tafsir ayat. Tadi ada bagaimana cara mentafakuri ayat, mungkin sangat-sangat kalau tafakkurkan itu mungkin lebih tidak hanya sekedar tahu ya, tadabbur, lebih kepada tadabbur lebih kepada lebih mendalam dari makna sekedar tahu proses penciptaan manusia yang disebutkan oleh Al-Quran tadi, mulai dari saripati ya, atau tanah liat dan semacamnya. Nah, kalau itu yang dari tanah liat itu memang Nabi Adam gitu. Kalau kita sudah sperma dan semacamnya. Dan bagaimana ya tentunya kita kalau lihat ya proses penciptaannya itu menunjukkan bahwa menjadi manusia itu tidak boleh berlagak sombong. Sekaya apapun, secantik, seganteng apapun, sealim apapun, sepintar apapun, atau sekeren apapun lah, itu tidak boleh menyombongkan dirinya, karena dirinya itu diciptakan dari sesuatu yang hina, sesuatu yang tanah yang liat, yang kotor dan semacamnya. Itu makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajah berkata, an qala malik ni Adam wal fakhr. Tidak pantaslah anak Adam itu mempunyai sifat sombong, sifat angkuh, merasa lebih baik daripada yang lain, meremehkan yang lain. Kenapa seperti itu? Awaluhu nutfatun mazir, katanya, karena diawali akan dari benda yang hina, yang kotor dan semacam khabisa. Wa akhiruhu jifat qazarah, katanya. Dan akhirnya juga berujung pada menjadi bangkai yang sangat kotor juga, yang mungkin ya akan bahasa kerennya, bahasa gampangnya itu diciptakan dari tanah,
kembali ke tanah. Nah, seperti itu. Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Nah, walaupun hidup, coba kita hidup ini sebagai manusia, coba apa yang kita bawa? Coba. Itu najasah, kata Sayyidina Ali. Ini najis yang kita bawa sehari-hari. Makanya orang itu disarankan untuk senantiasa berbuat baik, mensyukuri nikmat Allah, itu agar menjadi orang yang mulia. Artinya diciptakan dari bahan yang hina biar jadi orang yang mulia. Apa yang mau disombongkan? Sedangkan manusia itu diciptakan seperti itu. Kalau kita renungkan lagi penciptaan Allah, prosesnya coba. Mungkin ini akan dirasakan oleh perempuan ya. Oleh kan perempuan coba diciptakan, coba. Saya nggak bisa apa. Nah, ini kekuasaan Allah. Tadi disebutkan khalaqa itu memang kehebatan penciptaan Allah. Coba manusia itu diciptakan di dalam perut, coba. Dia dengan proses yang begitu sangat sulit menjadi orang menjadi hingga besar seperti kita. Kalau kita bayangkan coba, kalau ada proses orang melahirkan, mungkin kalau sudah di sini ada yang berkeluarga, maka akan mengetahui betapa sulitnya orang itu melahirkan. Di situ kalau bukan karena kekuasaan Allah, itu tidak akan terjadi. Kalau itu hanya kehebatan manusia, apa hebatnya manusia? Semua penelitian di muka bumi ini ternyata orang mungkin bisa menciptakan robot ya. Menciptakan robot di luar negeri sudah bisa masak sendiri atau sudah bisa menghantar makanan sendiri, itu robot cuma. Ada orang yang tidak mampu apa-apa itu menciptakan roh, bahkan sekarang itu tidak ada manusia yang bisa meneliti. Dan itu sesuai dengan Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri. Itu menandakan bahwa Allah itu maha kuasa dan manusia itu kulit wa insan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah, tidak mampu apa-apa kecuali Allah berikan kemampuan. Ini hikmah dari ayat yang tafakkur tadabbur tentang penciptaan. Kalau dalam Al-Quran 40 hari jadi misalnya 40 hari nutfah, 40 hari misalnya alaqah, 40 hari nutfah, kemudian dengan tulang, ada tulangnya, dikasih daging, kemudian dipikirkan, proses-proses seperti itu tidak masuk akan manusia biasa. Kalau bukan Allah yang menciptakan, maka tidak tahu seperti apa itu. Tafakuri ayat-ayat tentang penciptaan manusia ya seperti itu. Maka kalau dikaitkan dengan ilmu sains, penemuan-penemuan tadi, maka ini sangat bagus sekali. Ternyata penemuan-penemuan sains kan itu adalah ilmu ya fisik ya. Harus berdasarkan metode-metode ilmiah, metode-metode orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran, meneliti sedemikian rupa, sedemikian ketat, itu menelitinya seperti apa sih proses penciptaan manusia itu. Ternyata ketika diproses, ternyata Al-Quran itu tidak bertentangan dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa mukjizatul Quran itu sangat tinggi. Dan kalau kata ulama, yasluhu li kulli zamanin wa makan, bahwa Quran itu akan selaras dengan perkembangan zaman, tidak akan bertentangan dengan teman. Ini adalah keunggulan dari Al-Quran. Mungkin itu saja mungkin komentar dari saya untuk makalah. Saya kira sudah pas ya kalau kita berbicara tentang tadabbur. Tadi ayat-ayat Al-Qur'annya dicantumkan ya? Saya lupa. Nah, ini kayaknya masih belum ya Al-Qur'an ya. Hanya terjemahan saja ya. Di makalahnya ada, Ustaz. Oh, ada, oh ya ada di makalahnya ini saya lihat ada. Ya, sudah pas untuk makalahnya sudah pas, dari rujukannya sudah mulai banyak. Cuma nanti sering-sering banyak itu ya, banyak baca jurnal ya, sering-sering baca banyak jurnal. Contoh itu cara penulisan footnote itu ya. Nah, itu kan biasanya beda antara penulisan nama, coba dilihat di makalahnya, penulisan nama orang. Nah, yang ditulis miring penulisan nama kita, kan ada kan, coba di situ ada tulisan miringnya enggak? Di situ perlu teliti mulai sampai sekarang. Saya sarankan sering banyak baca jurnal, download banyak di situ, sangat murah sekali asalkan mau belajar saja. Mumpung masih semester bawah, biar nanti enak. Ini jadi usahakan nulis itu biasakan benar dari sekarang. Jangan nanti mau skripsi mau benar, jangan. Jadi enak nanti kalau sudah nulis. Itu saja mungkin ya saran dari saya. Tetap Ustadz sarankan
lebih baik lebih banyak. Nah, tadi coba dilihat itu di metode tafakkur itu, metode tadabbur menurut siapa itu? Yang ada membaca Al-Quran, menangis dan semacamnya. Itu mungkin perlu dicantumkan kalau kita mengambil dari pendapat orang, ini ngambil dari mana? Coba di situ halaman berapa itu? Metode tadabbur Al-Quran misalnya. Praktek tadabbur Al-Quran, bukan prakteknya. Itu halaman berapa itu? Metode tadabbur Al-Quran Abdullah Bashar ya. Basfar apa siapa? Menguraikan beberapa metode untuk dapat mentadaburkan Al-Quran. Nah, ini kira-kira rujukannya di mana itu ya? Nah, ini lebih bagus kalau dicantumkan di situ ya. Di situ di atas biar pembacanya oh ini ada di rujukan ini, di kitab ini, di buku ini. Kan ini kita mengupas ataupun ya meniru ataupun mengambil dari pemahaman orang ya. Jadi kalau misalnya ada seorang berkata ya cantumkan di situ rujukannya di mana, bukunya di mana biar lebih berkualitas ya. Biar nggak disangka hanya sekedar comot-comot saja langsung jadi dan semacamnya. Secara penulisan sudah bagus, tinggal tadi ya tentang footnote-footnote-nya penulisan buku dan diperkaya juga semakin bagus. Kalau tadi ada teman-teman kita yang bertanya bagaimana sih santri yang di pondok kok nggak tahu ngafalin Quran, ya memang tadi proses itu benar. Tapi ini mungkin yang saya sarankan pada teman-teman yang mungkin sedang menghafal, jangan menganggap hafal. Kalau hafal Quran jangan hanya menganggap itu saja ya. Kadang kan kalau udah hafal Quran ya merasa sudah cukup lah seperti itu. Ternyata Al-Quran itu hafal Al-Quran itu masih awal dari segala sesuatu. Kalaupun kalian sedang menghafal Al-Quran lagi di pondok dan semacamnya, silahkan jangan hanya mencukupkan Al-Quran saja. Banyak ilmu-ilmu yang sangat berkaitan dengan Al-Quran dan itu lebih penting dan itu pun lebih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi silahkan baca Al-Quran, hafalin Al-Quran, silahkan baca terjemahannya, silahkan baca tafsirnya, banyak belajar biar nanti ketika menjadi santri dianggapnya santri itu orang masyarakat nggak mau tahu, yang penting sudah santri ya pasti dianggap bisa, mau tidak mau ya santri harus semangat belajar, apalagi orang yang sudah kuliah. Nah, itu tentu untuk bisa berceramah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas yang sudah hadir. Kami baik kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ustaz tidak bisa lama-lama karena masih ada jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Adit, mana Ustaz Adit? Jam berapa lagi Ustaz Adit? Ustaz Adit. Mang. Ustaz Adit, jam berapa lagi ini? Jam 4. Ustaz Adit. Ustaz Adit. Mang.